Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik, juga saudara-saudariku semua. Tema kita pagi hari ini adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah hidup yang dapat memberikan kemenangan saat kita menghadapi setiap tantangan hidup di dunia ini, dan dapat berkemenangan melawan dosa dan keinginan daging. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita, saudaraku, karena kuasa Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat hidup berkemenangan dan juga hidup menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melayani Tuhan Yesus dengan penuh kuasa, sehingga kita dapat hidup berkemenangan melawan godaan dosa, melawan keinginan daging, juga dapat menang, saudaraku, melawan setiap godaan dari si iblis. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging. Supaya hidup kita berkemenangan, diberkati, dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan dalam Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kita sudah menerima Tuhan Yesus, berarti kita juga menerima Roh Kudus, saudaraku, karena Allah itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan supaya kita bisa hidup berjalan di dalam roh. Setelah kita percaya, bukan berjalan di dalam daging. Nah saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan 6 kebenaran mengapa kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya, supaya kita bisa berjalan di dalam Roh Kudus, sehingga hidup kita adalah hidup yang berkemenangan dan hidup yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku, kita harus hidup dipimpin Roh Kudus karena Roh Kudus yang dapat memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata daripada dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang akan datang." Luar biasa, saudaraku. Jadi kenapa kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Dan kebenaran firman Tuhanlah yang akan menjadikan kita kuat dan diberkati. Kebenaran yang kedua, saudaraku, kenapa kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus atau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Yang kedua, karena Roh Kudus yang akan membantu kita dalam berdoa. Roma 8 ayat 26, saudaraku, firman Tuhan berkata, "Demikian juga Roh," di sini adalah huruf besar, Roh Kudus, "membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa." Bagaimana harus berdoa? Tetapi Roh sendiri atau Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oh, haleluya. Jadi Roh Kudus, saudaraku, membantu kita untuk berdoa, saudaraku, supaya doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, saudara, kenapa kita harus berjalan atau harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kebenaran yang ketiga, karena Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, haleluya. Selanjutnya Roma 8 ayat 16 sampai 17 berkata, Roh itu bersaksi dengan roh kita. Jadi Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah
ahli waris, saudaraku. Maksudnya ahli waris dari Allah, maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku ya. Jadi inilah berkat yang akan diberikan Tuhan Yesus bila kita dipimpin, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup berjalan, saudaraku, dalam pimpinan Roh Kudus. Sesungguhnya kita adalah ahli waris dari Allah. Amin ya. Dan kebenaran yang keempat, saudaraku, mengapa kita harus hidup berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Karena Roh Kudus membawa kasih Allah dalam hati kita. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, saudaraku. Itulah kebenaran yang keempat ya. Kenapa kita harus berjalan dalam Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan membawa kasih Allah, saudaraku, dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan kebenaran yang kelima, mengapa kita harus hidup berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, bukan dalam pimpinan daging, saudaraku? Karena Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Allah yang besar dan dahsyat itu adalah Bapa kita. Wow, luar biasa, saudaraku ya. Jadi dalam Galatia 4 ayat 6 dan 7 berkata, dan karena kamu adalah anak-anak Allah, maka Allah telah menurunkan roh anaknya, saudaraku, dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow, saudaraku ya. Jadi saudaraku, Roh Kuduslah yang menjamin kita, saudaraku, meyakinkan kita bahwa Allah yang besar, Allah yang dahsyat, pencipta kalik langit dan bumi adalah Bapa kita. Dan Alkitab berkata, saudaraku, seperti dalam kitab Roma tadi, bahwa kita adalah ahli waris dari Allah. Wow, bukankah ini luar biasa, saudaraku? Karena itu mari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berjalan menurut Roh Kudus, bukan menurut keinginan daging. Ya, dalam dosa, dalam perjinahan, percabulan, kekotoran, kita tinggalkan itu dan kita mau hidup dalam kekudusan karena dipimpin oleh Roh Kudus. Amin ya. Dan kebenaran yang keenam, saudaraku, kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang dapat memperbaharui dan menyucikan hidup kita. Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Yesus telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi saudaraku, kenapa kita harus dipimpin dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, dipimpin atau berjalan bersama dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kita terus diperbaharui, saudara, diperbaharui hari demi hari, disucikan hidup kita. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Sehingga saudaraku, kita bisa dekat dengan Allah. Karena tanpa kekudusan, tanpa kesucian, kita gak mungkin, saudara, bisa bersekutu dengan Allah. Karena Allah itu suci dan Allah itu kudus, saudaraku ya. Jadi inilah 6, saudaraku, kebenaran mengapa kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa kita harus hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus? Yang pertama, karena Roh Kudus yang dapat memimpin kita kepada seluruh kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, karena Roh Kudus yang akan membantu kita dalam berdoa, supaya doa kita berkenan di hadapan Allah Bapa. Yang ketiga, karena Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan yang keempat, Roh Kudus, saudaraku, membawa kasih Allah, ya, memenuhi hati kita, ke dalam hati kita. Amin ya. Dan yang kelima, kenapa kita harus dipimpin, saudaraku,
dan berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus karena Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Allah yang besar dan Allah yang dahsyat itu adalah Bapa kita. Dan yang terakhir, yang keenam, kenapa kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, saudaraku? Karena Roh Kudus dapat memperbaharui hidup kita, dapat menyucikan hidup kita supaya semakin hari semakin bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat 8 saya bacakan lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pimpinanmu. Saat kami sungguh-sungguh berserah kepada Engkau, maka kami dapat berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kami tidak mengikuti keinginan daging, keinginan dosa, tetapi hidup kami memuliakan nama Tuhan dan hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah anak-anak Allah, kami ahli-ahli waris Allah, tetapi kalau kami pun dibaharui, disucikan oleh Roh Kudus, kami siap supaya kami semakin bertumbuh dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang, dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.